Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kangen ambil aku podcast. Alhamdulillah, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan dapat segera tercapai. Ya, hari ini saya punya pipa paralon bekas dan apa ini? Kapas filter. Nah, rencananya hari ini saya ingin memperbanyak tanaman air yang ada di kolam ya, dengan menggunakan pipa bekas dan kapas filter. Bagaimana? Kita langsung saja lihat. Hari ini saya mau memperbanyak tanaman hias saya ya, karena sudah gondrong. Nah, ini bahkan ada yang sudah muncul sampai ke permukaan seperti ini. Nanti kita potongi dan kita rapikan yang sudah gondrong-gondrong menjadi tanaman-tanaman baru. Pakai pipa paralon dan kapas filter. Ini saya contohkan yang sudah jadi, yang dari dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini akarnya sudah banyak ya. Nah, kalau akarnya sudah banyak ini berarti ini sudah matang ya, tumbuhan ini sudah sudah hidup. Maksudnya sudah hidup itu sudah sehat ya. Nah, nanti seperti itu. Bahannya adalah pipa paralon dan kapas filter. Nanti tanaman-tanaman yang sudah panjang ini kita gunting, lalu kita jadikan tanaman-tanaman baru. Yuk kita mulai prosesnya. Nah, kita potong. Kalau potongnya kita sisakan yang bawah ya. Nah, jadi jadi potongnya 50% saja. Seperti itu, biar tanaman yang bawah masih punya daun dan bisa berfotosintesis. Potongnya seperti ini. Nah, nanti dari potongan-potongan itu dia akan jadi cabang-cabang baru ya, dan lebih rimbun lagi. Maaf, yang sebelah sini juga kita potong. Ya, jadi tanaman-tanaman seperti ini yang nanti akan kita tanam. Oh iya, perlu diketahui ya, keong sawah seperti ini adalah hama dari tanaman. Ini biasa yang membuat tanaman kita rusak, bolong-bolong, dan kelihatannya kurang bagus ya. Nah, kalau dalam jumlah banyak, keong ini cukup meresahkan ya. Nah, bagian bawahnya kita petik saja. Nah, biar bisa buat ditancapkan ke pipanya seperti ini. Yuk, tanamannya sudah, tinggal kita siapkan potnya. Oke, seperti ini caranya. Jadi pipa yang tadi kita potong sebesar ini ya, kira-kira 1 sentian lah, 1 senti, untuk digunakan sebagai pot.
Kemudian untuk kapas filternya kita cuman pisahkan selembar kecil seperti ini. Pisahkan selembar kecil seperti ini, setipis ini. Lalu kemudian kita gunting. Kita gunting seperti itu. Lalu tanamannya kita gulung satu tanaman dulu, baru diisi tanaman lagi, lalu satu gulung lagi diisi lagi, satu gulung lagi diisi lagi. Kenapa kok gak langsung saja? Kenapa kok harus satu gulung dulu? Karena biar kalau misalkan ada layunya atau ada meltingnya atau ada penyakit atau apapun, itu tidak menular ke yang lainnya. Setelah itu masukkan ke pipa paralon seperti ini. Nah, ini sudah jadi tanaman ya. Ulangi lagi prosesnya. Oh iya, untuk pipa paralonnya, proses pemotongannya atau penggergajiannya enggak saya masukkan ke video ya, karena semua pasti sudah bisa memotong paralon lah. Untuk tanamannya usahakan pakai tanaman stem plant yang sesuai kebutuhan teman-teman ya. Jadi karena tanaman itu punya kebutuhan masing-masing, misalnya intensitas cahaya, ada tanaman yang punya kebutuhan intensitas cahaya tinggi, ada yang rendah, ada yang bisa dipakai semuanya, ada yang butuh CO2, ada yang tidak, dan sebagainya. Jadi harus teman-teman pelajari dulu ya, dan disesuaikan dengan kondisinya. Dan yang saya pakai ini sebagai contoh ini adalah Hygrophila dan Bacopa ya. Yang daunnya panjang-panjang itu adalah Hygrophila, dan yang daunnya kecil-kecil ini adalah Bacopa monnieri. Nah, itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kebetulan di tempat saya tidak menggunakan arus, tidak menggunakan aerator dan mesin-mesin yang lainnya. Ya, saya pakai tanaman yang kebutuhan CO2-nya rendah dan kebutuhan sinar mataharinya dari rendah ke tinggi atau dari rendah ke menengah. Ya, jadi disesuaikan aja kebutuhannya masing-masing seperti itu. Ya, ini tanamannya sudah siap. Ya, jadinya seperti ini ya. Tinggal dimasukkan ke kolam kembali. Ya, seperti ini jadinya tanamannya. Bagus kan? Kenapa saya pakai cara seperti itu? Karena yang pertama murah, karena bahan-bahannya juga cukup simpel. Yang kedua mudah dipraktekkan, semua orang juga akan bisa melakukannya. Yang ketiga, karena tidak pakai substrat, tidak pakai tanah atau pasir atau apapun, justru yang seperti itu cukup bisa membuat akuarium atau kolam kita lebih bersih ya. Karena kalau pakai substrat, pakai tanah atau sebagainya, itu kadang ketika kita nguras atau kita memasukkan tanamannya, itu sebagian media atau sebagian substratnya itu akan ikut melayang ke air kita, jadi membuat air kita jadi lebih kotor seperti itu. Kolam atau akuarium sama saja, itu jadi lebih kotor. Jadi
Kemudian yang keempat, karena bisa dipindah-pindah, kita lebih mudah untuk misalkan ada teman butuh, kita beri, ada saudara butuh, kita beri. Atau dijual. Kalau dijual usahakan jangan pakai paralon seperti ini, walaupun sebenarnya bisa ya, cuman kurang menjual ya. Usahakan pakai pot seperti ini. Nah, ini banyak dijual di toko ikan hias atau di marketplace. Jadi gimana menjualnya? Cukup dipajang saja di akuarium, di foto, diposting di marketplace, insya Allah akan laku. Atau bisa bekerja sama dengan toko-toko ikan hias. Tapi kalau untuk hobi juga sudah bagus sih. Kalaupun tidak berniat menjadikannya nilai ekonomis. Itu saja video kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Tetap ikuti channel ini, channel Simple Farm, karena akan ada video-video baru, akan ada kita belajar bareng, dan support saya di komentar. Kalau misalkan teman-teman punya pengalaman, punya apa yang mau dibahas, mau disaringkan tentang ikan-ikan kecil atau ikan-ikan live bearer seperti molly, guppy, platy, swordtail, angler, dan sebagainya. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.